Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan menikmati firman Tuhan yang adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita mohonkan tuntunan firman-Nya dan kekuatan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu bagian ayat firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang keempat hingga yang keenam. Dalam terjemahan baru. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi adalah ketaatan di tengah kekeringan. Kisah ini terjadi setelah Nabi Elia dengan gagah berani menubuatkan kekeringan yang hebat kepada Raja Ahab sebagai hukuman atas penyembahan berhala. Sebagai konsekuensinya, hidup Elia terancam dan Allah memerintahkannya bersembunyi di tempat terpencil, tepi sungai Kerit. Di tengah negeri yang dilanda kelaparan dan kekeringan, Allah menjamin pemeliharaan yang ajaib bagi hamba-Nya. Prinsipnya Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah ketaatan tanpa syarat. Ayat tadi kita baca, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Allah tidak mengirim Elia ke istana atau ke desa yang makmur, melainkan ke sungai Kerit, tempat sunyi, tersembunyi, dan sumber airnya pasti akan kering seiring waktu. Ketaatan Elia adalah kunci pemeliharaan. Dia tidak bernegosiasi atau mempertanyakan mengapa sungai Kerit, mengapa bukan tempat yang lebih aman. Ia hanya pergi dan melakukan sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan seringkali ditemukan dalam jalur ketaatan yang paling sulit dan paling tidak masuk akal. Apakah kita bersedia taat kepada sungai Kerit yang Allah tunjukkan, meskipun itu berarti meninggalkan zona nyaman kita? Prinsip yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan melalui sarana yang mustahil. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Bapak Ibu Saudara, burung gagak atau oreb dalam bahasa Ibrani adalah detil yang paling menakjubkan. Pertama, dia burung najis, haram. Menurut hukum Taurat, burung gagak adalah binatang yang haram. Sifat dasarnya adalah cenderung menimbun makanan dan tidak membagikannya. Bahkan seringkali membiarkan anaknya sendiri kelaparan. Di tengah kelaparan, dari mana gagak mendapatkan roti dan daging 2 kali sehari? Bapak Ibu Saudara, intinya Allah menggunakan sarana yang paling tidak mungkin dan paling tidak pantas untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan tidak terikat pada metode yang masuk akal.
ia bisa menggunakan hal yang haram atau yang secara naluri pelit ya, seperti burung gagak, ataupun mungkin musuh kita. Tuhan sanggup melakukan keajaiban. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita mau pelajari? Jangan batasi kuasa Allah pada sumber daya, kemampuan, atau orang-orang yang kita anggap pantas. Allah dapat memakai orang yang dianggap kecil, sumber daya yang dianggap najis mungkin, atau jalan keluar yang sama sekali tidak kita duga untuk memenuhi kebutuhan kita. Puji Tuhan. Prinsip yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, belajar bergantung sepenuhnya. Ayat mengatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Allah membiarkan sumber air yang tampaknya adalah sumber pemeliharaan alami menjadi kering. Allah tidak ingin Elia bergantung pada sungai Kerit ataupun pada burung gagak. Begitu Elia mulai nyaman, Allah memindahkan sumbernya. Tujuannya adalah agar iman Elia tetap tertuju kepada Tuhan, Sang Pemberi, bukan pada pemberian seperti air atau gagak. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, ketika sungai Kerit seperti pekerjaan, hubungan, atau sumber pendapatan mulai mengering, itu adalah undangan Allah untuk apa? Meninggalkan kenyamanan yang sementara, terus melangkah maju dengan iman ke tugas berikutnya, ke mukjizat berikutnya, mengingat bahwa Tuhan adalah sumber yang sejati dan Dia selalu memiliki rencana selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, kisah ini menegaskan bahwa iman sejati bersandar pada janji dan kuasa Allah yang berdaulat, bukan pada kondisi yang terlihat atau sarana yang logis. Jika Tuhan memerintahkan, Dia akan menyediakan, bahkan melalui burung gagak di tengah padang gurun. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi ini menguatkan, memulihkan iman kami, untuk kami belajar taat melakukan firman-Mu Tuhan. Walaupun terasa aneh, tidak masuk akal, mustahil, tapi kami mau belajar di dalam ketaatan. Kami akan melihat dan menikmati pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi,
maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.